Bab 133, Bab 134, Bab 135 dan Bab 136. Interview. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Cukup, Yusuf. Kami masih mau lanjut makan. Kamu buruan balik, ujar Tama dengan nada malas sambil mengibaskan tangannya. Saya pergi sekarang juga, ujar Yusuf sambil mengangguk kemudian berbalik keluar dari ruangan VIP tersebut diikuti anak buahnya yang lain. Okta dan Kai yang meringis kesakitan masih tidak habis pikir. Kenapa Yusuf bersikap sesantun itu dengan Tama? Apakah ada kesalahpahaman di sini? Kalian berdua lain kali harus jaga omongan kalau di luar. Jangan sembarangan ngomong kayak tadi lagi. Akibatnya ya seperti ini kan. Kalau bukan karena Tama kemungkinan kalian berdua bakalan berakhir lebih parah dari ini. Ingat Ben pada Kai dan Okta. Kedua orang tersebut hanya diam tidak menjawab ucapan Ben. Tama, untung banget ada kamu. Aku wakilin teman-teman yang lain say thanks ke kamu, ujar Ben sambil mengangkat gelas wine yang ada di tangannya. Enggak masalah, jawab Tama sambil tersenyum tipis. Keesokan harinya Alena mendapat undangan wawancara dari perusahaan Golden Star. Tertulis bahwa wawancaranya akan diadakan di siang hari. Tama diam-diam mencoba menghubungi Aldi untuk mencari tahu tentang perusahaan ini. Halo, Pak Tama, ada bantu? Tanya Aldi ketika sambungan telepon terhubung. Yang bisa saya, istri saya mau sebentar lagi mau interview di perusahaan Golden Star. Jadi saya mau cari tahu sedikit tentang perusahaan ini, jawab Tama. Golden Star, perusahaan ini salah satu milik keluarga Aresta. Istri Anda yakin mau melamar di sini? Atau enggak saya sekarang juga berhentiin orang yang menduduki posisi direktur dan gantiin Bu Alena saja? Bagaimana? Tama sedikit terkejut ketika mendengar bahwa Golden Star merupakan salah satu milik keluarga Aresta. Jika benar seperti itu maka akan jauh lebih baik lagi karena Aldi pasti akan membantunya. Tapi bukankah istrinya ingin melakukan sesuatu berdasarkan dengan kemampuan dan hasil kerja kerasnya? Enggak perlu. Kamu bantu interview istri saya hari ini agar berjalan lancar aja, putus Tama kemudian. Baik, saya urus sekarang juga, jawab Aldi. Setelah sambungan telepon terputus, Aldi segera meminta sekretarisnya untuk menyebarkan pemberitahuan ke seluruh atasan di Golden Star seperti apa yang diminta oleh Tama. Siangnya Alena bersiap-siap untuk berangkat. Tapi dikarenakan mobilnya tengah diservis maka dia dan Tama hanya bisa pergi dengan menggunakan taksi. Tapi dikarenakan waktu tengah menunjukkan jam sibuk kota Jakarta, maka mereka berdua kesulitan mendapatkan taksi yang tengah mencari penumpang. Kalau masih enggak dapat taksi lagi aku bakalan telat. Nanti pandangan mereka ke aku pasti langsung jelek. Tahu gitu aku enggak bakalan servis mobilnya dulu, kata Alena dengan nada sedikit panik. Mendadak sebuah mobil Rolls-Royce berwarna hitam berhenti di depan mereka berdua. Kaca mobil tersebut turun dengan pelan menunjukkan wajah Aldi yang tengah tersenyum lebar. Pak Tama, lagi nungguin taksi ya? Tanya Aldi. Tama yang sedikit terkejut dengan kebetulan seperti ini mengerjapkan matanya beberapa kali. Saya mau anterin istri saya interview di Golden Star. Kamu kok bisa ada di sini? Jawab dan tanya Tama. Sekarang ini lagi jam sibuk. Kemungkinan bakalan susah dapat taksi. Kalau enggak keberatan, mari saya antarkan sekalian. Tawar Aldi. Alena yang awalnya merasa sedikit aneh seketika melupakan perasaannya tersebut ketika mendengar tawaran Aldi. Nanti repotin Pak Aldi, ujar Alena dengan raut sungkan. Enggak repot, sama sekali enggak repot, jawab Aldi kemudian turun dari mobil dan membuka pintu untuk kedua orang tersebut. Tama hanya mengusap hidungnya beberapa kali ketika melihat sikap Aldi namun tetap tidak mengucapkan satu patah kata pun. Dia tahu Aldi tengah mencari kesempatan untuk mencari muka dengan dirinya. Aldi duduk di samping kemudi dengan Tama dan Alena yang duduk di kursi penumpang bagian belakang. Alena merasa semakin aneh ketika mendengar percakapan mereka berdua di mobil. Dia tahu Aldi termasuk salah satu orang yang disegani di kota ini. Bahkan kedudukan lelaki itu jauh di atas neneknya. Tapi kenapa saat ini dia bisa merasakan dengan sangat jelas bahwa Aldi tengah berusaha menyenangi Tama. Bahkan terkesan mencari muka. Dia diam-diam melirik ke arah Tama dan melihat wajah lelaki itu yang sangat tenang. Sama sekali tidak terganggu ataupun terlihat canggung. Jika digantikan dengan orang lain,
Normalnya orang tersebut pasti akan bersikap sangat sungkan dengan Aldi. Namun Tama kebalikannya bahkan terkesan mengacuhkan lelaki itu. Yang lebih anehnya lagi Aldi bahkan menghadiahkan Tama sebuah villa mewah. Tapi Alena mendengar kabar bahwa Aldi sangat mempercayai ilmu filsafat. Jadi kemungkinan besar sikap lelaki ini pada Tama ada hubungannya dengan kemampuan suaminya yang sedikit banyak mengerti ilmu filsafat. Berbanding terbalik dengan dirinya yang sama sekali tidak mempercayai hal seperti itu. Setelah 10 menitan terlewati, mobil Aldi berhenti di depan pintu lobi perusahaan Golden Star. Aldi segera turun dari mobil dan membukakan pintu mobil untuk mereka berdua. Terima kasih, Pak, ujar Alena segera kemudian mengikuti Tama masuk ke dalam gedung Golden Star. Pak, saya tunggu kalian di sini saja, ujar Aldi yang disambut anggukan oleh Tama. Terima kasih sudah anterin kami ke sini. Tapi tidak perlu sengaja menunggu kami di sini karena saya juga enggak tahu kapan bakalan selesai. Kamu boleh balik duluan, jawab Tama. Enggak apa-apa, hari ini saya juga lagi kosong dan enggak ada jadwal apapun, ujar Aldi. Usaha keluargaku akhir-akhir ini enggak begitu lancar. Jadi kemungkinan saya butuh waktu Anda untuk bertanya-tanya, lanjut Aldi lagi. Tama senyum sekilas sebelum menjawab. Kamu sio ayam kan? Tahun ini tahun yang kurang bagus untukmu. Nanti saya kasih kamu beberapa bahan untuk dibeli dan digunakan untuk mandi. Setelah alergi kamu yang di badan itu hilang, kemungkinan akan jauh lebih mendingan dari sekarang. Bahan ini enggak hanya buang sial tapi juga bagus untuk kesehatan. Lanjut Tama menjelaskan kemudian segera berbalik dan berjalan menjauh. Aldi membelalakan matanya tidak percaya ke arah Tama sambil menggumam. Hebat sekali. Dia bisa tahu ada alergi di kakiku. Bahkan istriku sendiri aja enggak tahu. Lelaki itu menatap punggung Tama dengan tatapan kagum dan senang. Sepertinya kali ini keputusannya untuk mencari muka di hadapan Tama tidak akan salah. Ketika Alena sudah masuk ke dalam ruangan yang digunakan untuk interview, dia melihat di dalam tengah duduk berjejer orang yang akan melemparkan tanya jawab pada dirinya. Sedangkan Tama yang merasa sedikit bosan memutuskan untuk berkeliling. Dari jendela gedung dia dapat melihat Aldi yang masih menunggunya di bawah. Tanpa sadar dia menggelengkan kepalanya melihat sikap lelaki itu. 134. Rencana Hanson. Hanson tengah duduk di dalam ruangan kerjanya dengan kaki yang terangkat tinggi ke atas meja kerja sambil memainkan ponselnya. Mendadak terlihat bunyi notifikasi yang memunculkan sebuah pemberitahuan adanya pesan masuk. Dengan raut tidak sabar dan kesal dia membuka pesan tersebut. Ternyata pesan tersebut dikirimkan oleh bagian hari mengenai rencana interview karyawan baru. Sedetik kemudian keningnya mengerut dan membaca isinya sekali lagi. Setelah memastikan bahwa yang dia baca sudah benar, dia mengangkat ponselnya sambil mengayunkan benda kecil itu ke arah orang yang duduk di hadapannya. Coba tebak siapa yang datang ke sini, ujar Hanson. Orang yang tengah duduk di sofa hadapan Hanson adalah Kai dan Okta. Siapa? Tanya Kai. Perempuan itu mengenakan terusan ketat dengan belahan dada yang rendah. Rambutnya sengaja ditata dengan model keriting gantung dan dandanan yang cukup tebal. Tama sama Alena, jawab Hanson sambil tertawa meledek. Alena mau lamar kerjaan di sini, ujar Hanson lagi. Ngapain dia datang? Ujar Okta dengan nada tidak senang. Kemarin Alena ada bilang kalau dia dan si enggak guna Tama itu diusir dari keluarga Haris. Jadi dia mesti cari kerjaan baru lagi, kata Kai. Okta mendengus. Hanson, si Tama itu kemarin bikin aku dan Kai dihajar tahu. Kamu mesti bantuin kita buat balesin dia. Aku memang dari dulu enggak pernah demen sama tuh orang. Sekarang istrinya mau kerja di sini. Mimpi aja sono, ujar Hanson. Hanson berdiri dari kursinya kemudian memperbaiki kerah bajunya sejenak dan berkata, kalian berdua tunggu aku di sini, aku bakalan beresin Alena sekarang juga. Okta dan Kai tersenyum senang dan tidak sabar mendengar kabar bahwa betapa malunya Alena nanti. Hanson keluar dan segera melangkahkan kakinya ke ruangan yang digunakan khusus untuk melakukan interview. Pak Hanson, sapa tiga orang yang tengah duduk di hadapan Alena ketika melihat Hanson masuk ke dalam ruangan. Wah, Alena, kok bisa ada di sini? Ujar Hanson dengan nada kaget yang dibuat-buat. Long time no see, Hanson. Sapa Alena tidak kalah kaget. Hanson menatap Alena beberapa detik kemudian tersenyum dan mengangguk. Long time no see.
Kalian boleh keluar dulu. Di sini biar saya aja yang urus, ujar Hanson pada 3 orang lainnya. Pak, enggak bisa seperti itu. Apanya yang enggak bisa? Emangnya aku enggak boleh kasih keputusan apapun untuk interview kecil begini? Tanya Hanson. Bisa, Pak, silahkan. Hanson merupakan salah satu jajaran manajemen tinggi di Golden Star. Ketiga orang barusan tentu saja tidak bisa melakukan apapun selain mengiyakan permintaan lelaki itu dan segera meninggalkan ruangan interview tersebut. Alena mengerutkan keningnya merasa aneh melihat tindakan Hanson. Apakah lelaki ini berniat menerimanya langsung tanpa melalui prosedur yang seharusnya karena dirinya teman lama lelaki itu? Alena, katanya kamu hari ini bakalan datang ke sini buat lamar kerjaan. Makanya aku sengaja kemari buat lihat kamu. Kedua bola mata Hanson dengan terang-terangan menatap Alena dengan pandangan menilai. Dalam hati dia menyayangkan Alena yang secantik ini bahkan jauh di atas perempuan yang ada di luar sana tapi jatuh ke dalam pelukan Tama yang tidak berguna itu. Alena tidak sadar bahwa Hanson memiliki niat buruk padanya. Melihatnya begitu sopan, Alena pun memujinya. Hanson, kamu baik sekali, kata Alena penuh senyum. Hanson tetap berpura-pura untuk ramah dan tersenyum. Dia lalu mengambil dokumen CV-nya Alena dari tumpukan di atas mejanya lalu sekilas membolak-baliknya. Dia tampak serius dan berkata dengan nada lirih. Lena, CV kamu tidak cocok untuk kami. Terlepas dari kemampuanmu, hanya berbeda sedikit dari apa yang kami inginkan. Hanson mengambil nafas sejenak, lalu melanjutkan. Maaf Lena, kami tidak bisa menerimamu. Sebaiknya kamu mencoba lagi di perusahaan lain. Alena tampak terkejut dengan keputusan itu dan buru-buru berkata, bagaimana mungkin? Aku punya pengalaman cukup di perusahaan keluarga Haris. Kemampuan dan kualifikasiku juga seharusnya tidak ada masalah. Hanson terus menggelengkan kepala. Tidak, tidak, tidak. Apa yang kamu sebut dengan kemampuan dan kualifikasi itu adalah karena kamu berasal dari keluarga Haris. Sekarang kalau kamu meninggalkan keluarga Haris, maka kamu bukan siapa-siapa lagi. Oke, Alena tampak tersinggung dan menjawab ketus. Rupanya Hanson hanya ingin mempermalukannya. Alena tampak sangat marah dengan cara Hanson menolaknya. Dia pun berbalik dan langsung melangkah pergi. Melihat Alena pergi dengan amarah seperti itu, Hanson dari belakang tersenyum dengan penuh kemenangan. Selama aku di sini, jangan harap kamu bisa bekerja di perusahaan Golden Star. Gumam Hanson dengan wajah liciknya. Tama yang menunggu di luar tunggu. Melihat Alena berjalan dengan tergesa-gesa dan raut muka yang tidak karuan. Tama pun bergegas menghampirinya dan bertanya. Ada apa sayang? Ada masalahkah? Mata Alena terlihat merah. Dia pun menceritakan semuanya pada Tama. Sementara itu, ekspresi wajah Tama seketika berubah setelah mendengar cerita dari Alena. Dia sangat marah. Hanson benar-benar tidak tahu diri. Tama tidak mendampingin Alena karena ingin menghormati Hanson. Tapi yang terjadi, justru Hanson menghindar dan mempermalukan Alena. Tak perlu berpikir lama, Tama langsung mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Aldi. Hanson dari Golden Star terlalu angkuh. Dia berani membentak dan menghina istriku. Pak Aldi, bagaimana Anda mengurus masalah ini? Saat itu Aldi sedang berada di lobi bawah bersama para pengawalnya. Saat menerima pesan itu, tiba-tiba amarahnya membuncah. Dia sengaja berada di sana untuk membuat Tama senang. Tapi rupanya Hanson malah bertindak kasar terhadap istri Tama. Hanson mencari masalah. Aldi pun langsung menoleh ke asistennya. Panggil semua direksi Golden Star ke sini. Sekarang, perusahaan konstruksi Golden Star adalah anak dari perusahaan milik keluarga Aresta. Jadi siapapun tahu, kalau Aldi adalah layaknya seorang kaisar di perusahaan itu. Mendengar Aldi datang dan memanggil mereka, para jajaran direksi pun terlihat bergegas turun ke bawah untuk menemuinya. Aldi, sebagai kepala keluarga Aresta, sangat berkuasa di sana. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Karena kalau dia marah dan ingin membubarkan perusahaan itu, maka semua orang di sana pasti akan kelabakan. Atau jika dia ingin memecat seseorang, maka detik itu juga bisa langsung dieksekusi. Hanson bukanlah anggota dewan direksi. Jadi, dia tidak tahu seberapa besar masalah yang dia timbulkan beberapa detik yang lalu itu. Setelah mempermalukan Alena, dia dengan wajah sombong kembali duduk di kursinya sambil menghisap cerutu yang ada di tangan kirinya.
Okta dan Kai yang mendengar kabar bahwa Hanson mengusir Alena merasa sangat senang. Dia datang dan memuja-muji bosnya itu. Pak Hanson benar-benar luar biasa. Hanya dengan satu kalimat, bisa membuat Alena pergi. Pak Hanson memang cocok jadi bos di perusahaan ini. Di antara teman-teman di sekolah kita dulu. Jelas Pak Hanson lah yang terbaik. Dua orang itu tampak ingin menjilat Hanson. Dalam hati mereka berpikir kalau dia bisa merebut kepercayaan dari Hanson, maka dijamin masa depan mereka akan cerah. Mendengar kawan-kawan baiknya itu begitu menyanjungnya, Hanson pun merasa lebih bersemangat. Dulu aku melihat Tama itu begitu menjijikkan. Sekarang istrinya datang ke sini untuk melamar pekerjaan. Sorry ya, tidak ada lowongan untuk dia. Kata Hanson diikuti tawa keras bersama-sama. Wah Pak, sayangnya Anda tidak merekam wajah Alena tadi. Kami kan pengen lihat seperti apa ekspresinya saat mendengar Anda menolaknya tadi. Celetuk Kai, dan mereka kembali tertawa. Dia seperti mau nangis. Benar-benar lucu dan membuatku pengen ketawa di depan mukanya. Hanson terlihat sangat bersemangat untuk bercerita. Okta bertanya, bagaimana dengan Tama? Apa dia datang? Entahlah. Hanson mendengus dingin mendengar pertanyaan itu. Kalau Tama berani datang kemari, aku akan memberinya pelajaran. Sampai dia datang ke perusahaan ini, aku akan patahkan kakinya. Hanson tampak sangat emosi saat mengatakan itu. Kai kembali mengompori Hanson. Pak Hanson, Anda benar-benar luar biasa. Tama tidak ada apa-apanya dibandingkan Anda. Bab 135. Denda 10 miliar. Hanson tertawa keras. Tunggu saja. Saat aku nanti bergabung dengan Dewan Direksi dari Golden Star, orang itu harus berlutut dan menyembahku. Kata Hanson dengan penuh semangat. Okta bertanya, Pak Hanson, apa Anda akan diangkat menjadi Dewan Direksi? Segera, jawab Hanson sambil tersenyum. Kalau tidak ada perubahan, dalam beberapa bulan lagi aku akan diangkat. Wow, Anda sangat luar biasa, kata Okta sambil mengacungkan dua jempol padanya. Pak Hanson, jangan lupakan saya Ihoya. Okta melanjutkan dengan senyum dan tawa kecilnya. Hanson pun merespon hangat dan mengangguk. Percayalah, aku akan mempertimbangkanmu. Saat mereka sedang asik-asiknya ngobrol sambil bermimpi, tiba-tiba, terdengar suara keras dari arah pintu. Pintu ruangan Hanson ditendang paksa beberapa kali hingga terbuka. Siapa yang berani menendang pintu ruanganku? Teriak Hanson keras. Seketika Hanson menjadi ciut saat melihat beberapa anggota Dewan Direksi masuk. Dia lalu memuja-muji dan bersikap manis kepada orang-orang parubaya itu. Mereka berjalan dengan mimik muka serius. Salah satu di antaranya maju ke depan dan langsung menamparkan keras pipi Hanson. Kamu cari mati ya? Siapa yang memberimu hak untuk menolak lamaran Nona Alena? Wajah Hanson tampak memerah dan murka. Dia pun berkata keras. Siapa kamu? Beraninya menamparku. Menamparmu. Kenapa tidak? Membunuhmu saja aku sanggup. Aldi tanpa ragu menendang Hanson hingga dia tersungkur ke tanah. Aldi menginjak kepala Hanson. Apa kamu tahu? Pak Tama memintaku untuk memastikan wawancara Nona Alena berjalan lancar. Tapi kamu mengacaukan itu semua. Dasar sampah. Kalau kamu tidak membayarnya, namaku, Aldi yang akan menjadi pertaruhannya. Hanson begitu terkejut dengan dua suku kata itu. Tentu dia tahu bahwa nama itu adalah raja di perusahaan Golden Star dan beberapa perusahaan raksasa lain. Rupanya dia tadi telah gegabah dengan membentak sang raja. Habislah dia, Pak Aldi. Maafkan saya benar-benar tidak tahu itu. Kalau saya tahu, tidak mungkin saya berani menolaknya. Pak Aldi, mohon tenang dulu. Hanson memohon dengan suara yang berat karena terinjak oleh sepatu Aldi. Dia tak bisa bergerak, hanya bisa memohon belas kasihan. Menyaksikan itu, Kai dan Okta tampak gemetaran. Dia melihat kawannya dihajar langsung oleh sangat ketakutan yang punya perusahaan. Mereka menebak-nebak, apa hubungannya Tama dengan Pak Aldi? Kenapa dia bisa membuat Pak Aldi menurutinya? Bukankah dia hanya menantu yang menjadi sampah di keluarganya? Kedua orang itu tidak tahu sama sekali bagaimana Tama telah menaklukkan Aldi hingga dia berhutang budi begitu besar. Bagaikan anjing dengan tuannya, yang akan selalu patuh dan mengibaskan ekornya. Hanson, sekarang juga, kamu dipecat, dan sesuai dengan kontrak, kamu telah membuat kesalahan besar dan harus membayar kompensasi 10 miliar. Hanson kaget bagaikan tersambar petir. Dia tidak punya uang 10 miliar.
Harus jual apa? Jual diri. Apa bisa mendapatkan 10 miliar itu? Sepatu Aldi telah diangkat dari kepala Hanson. Hanson pun bergegas bersujud dan memelas. Pak Aldi, maafkan saya. Tolong beri saya kesempatan sekali lagi. Saya akan meminta maaf kepada Nona Alena. Maafkan saya, Pak Aldi. Saya mengakui salah. Minta maaf. Apa layak orang sepertimu diberi maaf? Hah, Aldi menjawab dengan enggan. Aldi menendang sekali lagi Aldi. Lalu berkata kepada bawahannya, orang ini telah mempermalukan Pak Tama. Dan dia tidak boleh bekerja lagi di semua perusahaan milik keluarga Aresta. Biar sampah ini tinggal di jalanan karena tidak ada gunanya sama sekali. Hanson seketika lemas dan putus asa. Dia telah menandatangani kontrak untuk menjadi eksekutif muda. Itu artinya dia harus melaksanakan kontrak itu. Untuk memperkuat kontrol terhadap karyawan pada perusahaan. Golden Star akan mempromosikan seseorang untuk naik jabatan. Namun harus menandatangani kontrak yang akan sangat mengikatnya. Hanson pun demikian. Dia dipromosikan sebagai eksekutif muda. Namun dia harus kerja keras dan setia terhadap perusahaan dan juga pimpinan. Dia tidak boleh melakukan tindakan apapun secara gegabah. Banyak orang yang takut memikul tanggung jawab itu. Sehingga tidak berani menandatangani kontrak-kontrak seperti itu. Tapi saat Hanson dinyatakan layak, dia seperti menutup mata terhadap kontrak yang ada. Dan dia tanpa pikir panjang langsung menandatanganinya. Hanson sangat menginginkan jabatan prestisius itu. Demi gengsi. Tapi dia tidak menduga sama sekali bahwa ini akan berakhir secepat dan setragis ini. Hanson kembali bersujud di tanah dan semua orang meski tahu akan konsekuensinya. Tapi tetap saja tampak kaget dengan keputusan itu. Dia telah berpikir bahwa hidupnya akan seutuhnya dihabiskan di perusahaan Golden Star. Tapi sekarang, perusahaan ini telah memecatnya, dan bahkan menuntutnya dengan denda 10 miliar. Dia pun menjadi sangat putus asa. Hidupnya seketika menjadi sangat tidak mudah. Dia telah kehilangan pekerjaan dalam sekejap. Kewajiban membayar denda 10 miliar. Belum lagi urusan pribadi dengan Aldi, Tama dan istrinya. Sepertinya tidak ada pilihan lain selain masuk penjara. Hanson terus mengejar kaki Aldi untuk bersujud padanya. Air mata telah membasahi pipinya. Pak Aldi, tolong maafkan saya. Tolong beri saya kesempatan lagi. Pak, kalau saya dipecat, bagaimana saya bisa membayar 10 miliar itu? Tolong beri saya kesempatan untuk bekerja di perusahaan ini. Biarlah saya menjadi apapun di sini. Asalkan tidak dipecat. Sekali lagi Aldi terlihat enggan dan langsung menendangnya kembali. Sekarang apa gunanya kamu mengaku salah? Apa kamu kira dunia ini bisa semudah itu? Minta maaf langsung selesai. Ingat, kalau nanti Pak Tama sampai marah di depan mataku sendiri, maka nyawamulah biayanya. Hanson semakin gemetaran karena ketakutan hebat melanda dirinya. Wajahnya pucat seputih kertas. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tama yang di matanya hanyalah seperti sampah. Rupanya punya sesuatu yang luar biasa sehingga membuat Aldi takluk padanya. Kalau saja dia tahu ini lebih dulu, maka pasti dia tidak akan berani bersikap tidak sopan pada Alena. Memakinya, apalagi menolaknya. Sebaliknya dia akan memperlakukan Alena dengan sangat sopan dan memanggilnya, Bu Alena. Hanson merasa karirnya sudah habis. Hidupnya pun tak jauh dari kata tamat. Saat itu, Aldi menyadari keberadaan dua orang lain di dalam ruangan Hanson, yaitu Kai dan Okta. Aldi pun bertanya dengan dingin. Siapa kalian berdua? Kalian temannya Hanson atau karyawan di sini? Kai dan Okta terkejut dengan pertanyaan itu dan buru-buru memberi gestur penyangkalan. Bukan, bukan, bukan. Kami tidak ada hubungannya dengan Hanson. Kami tidak mengenalnya. Tapi sekarang sudah terlambat untuk tidak mengakui hubungan mereka dengan Hanson. Aldi curiga dengan dua orang ini. Oh ya, lalu kenapa kalian tadi berbicara dan tertawa dengannya di sini? Hanson yang melihat kawannya seperti itu pun segera bersuara keras. Pak Aldi, mereka berdua adalah teman sekelas saya saat S1 dulu. Yang memprovokasi saya untuk menolak Alena sebenarnya adalah mereka. Pikiran Hanson menjadi tidak karuan. Karirnya berakhir dengan menyedihkan. Dia tidak mau sendirian. Maka dia harus menarik dua kawannya itu ke dalam kehancuran bersama-sama. Pertemanan seperti apa ini? Oportunis sekali kalian berdua. Ya sudah. Pecat dua orang ini. Dan blokir dari grup perusahaan kita juga.
Mendengar keputusan itu, Okta seketika marah kepada Hanson. Bangsat kamu, Hanson. Kamu menyeret kita-kita ke dalam masalahmu sendiri. Kamu pantas mati, Hanson. Saat ini, Tama sudah berada di atas taksi. Pulang bersama Alena. Tama melirik ke arah Alena yang tak bicara sepanjang jalan. Dia pun mencoba untuk menghiburnya. Sayang, urusan pekerjaan. Aku akan menemukannya dalam 2 hari ini. Mereka menolakmu. Karena mereka punya mata tapi tidak pakai hatinya. Lagi pula, menurutku perusahaan itu tidaklah terlalu besar. Kalau kamu ke sana, mungkin malah akan membatasi perkembangan karirmu. Bab 136. Mendukungmu. Alena menghela nafas sejenak. Lalu berkomentar, cari kerja sekarang sangat susah. Aku hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Apa kamu mau ke perusahaan Houston? Tanya Tama tiba-tiba. Alena menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku bisa masuk ke sana? Di sana seleksinya sangat ketat. Sulit. Kalaupun bisa pun mungkin dari posisi paling bawah. Aku tidak mau. Tama mengambil beberapa detik untuk berpikir. Sayang, menurutku, kamu harus memulai bisnismu sendiri. Dengan tenang, Tama memberikan saran kepada istrinya. Bisnis sendiri. Alena bertanya heran. Bisnis apa? Bagaimana cara membuatnya? Tama menjawab. Kamu kan sudah di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Di saat yang sama, aku juga sudah membangun relasi. Melissa dari perusahaan Houston tampaknya akan baik-baik saja denganmu. Sekarang ini Pak Aldi mengandalkan aku untuk melihat Feng Shui. Aku yakin, ini akan berguna juga untukmu. Alena tertawa mendengar itu. Tama, untuk membangun sebuah perusahaan, setidaknya kita ada modal 5 miliar. Kemudian kita harus banyak melakukan investasi. Kita mana ada uang sebanyak itu? Tama tersenyum ringan dan menjawab. Tenang saja, untuk modal, aku bisa menemukan solusi. Aku ada beberapa kenalan yang bisa membantu kita. Kalau memang itu bisa kamu lakukan, aku setuju kita memulai bisnis sendiri. Kata Alena penuh senyum. Tama, aku tahu kamu punya banyak kenalan orang hebat. Mungkin dari mereka kita bisa pinjam uang dengan jumlah berapapun. Tapi menurutku, meminjam uang banyak untuk membuat perusahaan sendiri akan memberikan tekanan psikologis yang sangat besar untuk kita. Lebih baik kita berinvestasi sedikit demi sedikit. Kita bisa membuat studio kecil untuk aku sendiri. Lalu dari sana bisa membantu perusahaan-perusahaan konstruksi untuk membuat desain atau rancangan konstruksi. Kata Alena yang mencoba untuk berpikir realistis. Tama pun mengangguk dan berkata, sayang, apapun yang kamu putuskan, aku akan mendukungmu. Alena tampak sangat senang. Dia mengangguk penuh semangat dan tersenyum kepada suaminya itu. Aku mau mengandalkan kemampuanku sendiri. Buat studio kecil-kecilan. Kemudian perlahan meningkat. Orang-orang di keluarga Haris berpikiran bahwa aku ketergantungan dengan perusahaan keluarga Haris. Ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan kepada mereka bahwa aku bisa mandiri. Kata Alena dengan mimik muka serius. Tama tampak puas dengan keyakinan istrinya itu. Aku akan selalu mendukungmu. Kalau nanti kamu ada masalah, katakan saja. Kita akan selesaikan bersama-sama. Aku bisa menjadi karyawanmu. Meski aku tidak terampil dalam bidang itu. Tapi setidaknya aku bisa bantu bawa tas dan menjadi sopirmu. Oke, Alena mengangguk setuju. Di dalam hati, Alena berpikir bahwa membuka bisnis sendiri memiliki resiko yang besar. Kalau saja dia diterima bekerja di suatu perusahaan yang besar, maka akan ada jaminan pendapatan bulanan dan tahunan. Tapi kalau membuka bisnis sendiri, belum tentu ada pendapatan tetap. Malahan harus mengeluarkan uang untuk menyewa kantor, beli peralatan, butuh modal yang tidak sedikit. Belum lagi, perusahaan milik keluarga Haris memiliki hubungan yang baik dengan perusahaan-perusahaan besar di Jakarta yang bergerak di bidang konstruksi. Alena khawatir perusahaan-perusahaan itu akan ditekan secara diam-diam untuk tidak menggunakan jasanya. Tapi Tama tampak tidak menghiraukan itu semua. Dia 100% mendukung keputusan istrinya meski Alena tampak optimis. Tapi masih terlihat kegelisahan di dalam hatinya. Tama pun menyadari hal itu. Maka dia pun mencoba untuk menenangkannya. Sayang, jangan khawatir. Yang penting dilakukan dulu. Kalau toh nanti tidak berhasil, aku akan cari pekerjaan untuk membantumu. Mendengar itu, hati Alena tersentuh. Hidungnya memerah, dan air mulai membasahi matanya.
Dia tidak menyangka bahwa suaminya yang banyak orang menganggapnya sampah itu masih terus mendukungnya, bahkan siap membantu untuk meraih apa yang diimpikan oleh istrinya. Karena Tama mendorong Alena untuk menjalankan bisnis sendiri, menjadikan Alena terus memikirkan ini sepanjang malam hingga keesokan paginya. Wajahnya terlihat sangat lelah. Setelah bangun pagi, Alena terlihat buru-buru mandi. Tama pun segera bertanya, "Sayang, kenapa tidak tidur dulu lebih lama? Kenapa buru-buru? Aku mau ke perusahaan lain." "Tidak boleh telat," jawab Alena dengan nada tergesa-gesa. "Perusahaan lain? Mau wawancara lain?" tanya Tama dengan kening berkerut. "Tidak," Alena menggelengkan kepalanya. "Aku mau menegosiasikan beberapa proyek." "Oh, oke." Tama merasa lega dan akhirnya tersenyum. "Kalau kamu jadi buat perusahaan konstruksi, aku mau daftar sebagai karyawanmu. Buat perusahaannya tinggal buat aja. Tapi modal dan koneksi yang jadi masalahnya sekarang," kata Alena dengan nada yang melemah. "Aku bisa mulai dengan modal studio kecil dulu. Di sana aku akan buat desain-desain konstruksi untuk perusahaan rekanan. Setelah proyek dan uang mengalir, aku bisa daftarkan perusahaan baruku secara resmi sekaligus pindah ke tempat yang lebih besar." Mendengar itu, Tama tersenyum dan berkata, "Uang dan kungsi bukanlah masalah. Kalau kamu memang benar-benar ingin buat perusahaan sendiri, aku akan menyediakan itu untukmu." "Tidak usah, Tama. Aku mau coba sendiri dulu. Aku tidak tahu kenapa kamu bisa menjanjikan itu. Memang dari mana? Membuat perusahaan konstruksi itu tidak sesederhana membuka perusahaan lain," jawab Alena dengan mimik agak serius. Tama menjawab, "Aku punya uang agar kamu bisa membuat perusahaan. Kamu butuh koneksi. Aku juga punya. Apalagi, saat ini, perusahaan Houston menguasai 70% proyek di Jakarta. Kalau ingin mendapatkan proyek desain dari mereka, tentu sangat mudah bagi Tama." Alena mengira Tama tengah bercanda, sehingga dia pun tampak sedikit emosi. "Sudahlah, kamu tidak mengerti hal-hal tentang arsitektur. Masalah modal, biar aku yang cari sendiri. Kamu tidak usah mengkhawatirkan ini. Untuk membuka dan mendaftarkan perusahaan konstruksi baru, butuh modal 20 miliar hanya untuk modal awal. Dari mana Tama mendapatkan uang sebanyak itu? Tidak mungkin." Alena berpikir demikian. Andaikan saja dia memang punya uang tapi tentu dia tidak punya koneksi di dunia arsitektur. Tidak bisa juga. Alena butuh dua-duanya sekaligus. Tama terdiam beberapa saat. Istrinya menolak semua tawarannya. Dia ingin memulai sendiri dari nol. Tama benar-benar tidak tahu lagi harus berkata apa. Saat Alena melangkah pergi, tiba-tiba Rika muncul di rumah. 2 hari ini dia ketinggal di rumah keluarga Haris. Dia masih mengandalkan pemasukan dari perusahaan keluarga itu sebagai jatah pensiunnya. Meski sekarang ini keluarga Alena dan Chandra telah putus hubungan dengan keluarga Haris. Tapi Rika diam-diam memikirkan tentang rekonsiliasi dengan mereka. "Kemana Lena pergi?" tanya Rika pada Tama. "Katanya lagi mau cari proyek," jawab Chandra dengan ringan. "Cari proyek? Apa kalian benar-benar mau keluar dari keluarga Haris?" Rika bertanya dengan nada marah. "Ribut-ribut ini hanya berawal dari kesalahpahaman saja. Kalian mau keluar dari keluarga Haris. Untuk apa?" Chandra terkejut untuk beberapa saat. "Ma, kamu kenapa? Setelah pergi ke rumah keluarga Haris, kenapa tiba-tiba kamu begini? Kamu seperti lagi bingung setelah kena omel mamaku di sana." "Bingung apa? Aku tidak bingung sama sekali," kata Rika sambil ngeloyor duduk di sofa. Dia pun kembali berkata dengan nada tinggi. "Besok kamu harus pergi ke rumah Mama Neni sama aku. Aku kesalahan kita padanya. Dia adalah ibumu. Glenn adalah kakak tertuamu. Hubungan darah kalian akan rusak kalau terus seperti ini." Chandra tampak tidak senang. Dia pun menjawab dengan penuh emosi. "Ma, mereka mau menjual apartemenku dan juga merampas vilanya Tama. Dari dulu juga mereka tidak pernah menganggapku sebagai keluarganya. Aku sudah tidak mau menjadi bagian dari keluarga Haris lagi." Chandra yang selama ini terkesan kalem dan polos, terlihat sangat emosional. Rika pun semakin terpancing amarahnya. Dia membuang muka dan mengalihkan pandangannya ke Tama. "Tama, papamu ini sangat keras kepala memutuskan hubungan dari keluarga Haris. Bukankah ini keputusan yang kekanak-kanakan? Lagi pula uang pensiunku juga datang dari Haris Group.
Kamu yang keras kepala. Mereka ingin merampas propertiku dan Tama. Lalu mereka bilang mau membuat Tama dan Lena bercerai. Dan Lena akan dinikahkan dengan pria lain. Siapa yang keras kepala? Chandra menyela dan terlibat adu mulut dengan istrinya. Dia sangat marah. Kamu pergi ke rumah mereka. Dan mereka memberimu semangkuk sup. Terus kamu bisa langsung percaya begitu saja dengan mereka. Melihat kedua mertuanya berdebat sengit. Tama tidak ingin melibatkan diri atau dipaksa untuk terlibat. Maka dia pun mencari-cari alasan untuk meninggalkan mereka berdua sendiri. Oh, maaf Pak, Ma. Alena memintaku untuk menjemputnya sekarang. Bersambung.